Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan berbagi format atau aplikasi Excel sederhana untuk membuat kartu peserta ujian, di mana contoh tampilannya adalah seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi, ini kalau nanti kita cetak ke printer, kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi dalam satu lembar kertas kita bisa mencetak kartu peserta sebanyak 8 buah kartu gitu ya. Nah, untuk kertas yang digunakan, kita bisa menggunakan kertas cover yang biasanya menggunakan ukuran F4 ya. Nah, kemudian untuk tombol-tombolnya ini untuk tombol cetak. Jadi untuk mencetak satu lembar, kemudian ini untuk navigasi, ini ke data paling awal, kemudian ini ke data berikutnya. Ini perpindahannya 8 siswa ya, karena dalam satu lembar kertas itu ada 8 kartu peserta gitu ya. Jadi 8 siswa pertama, kemudian 8 siswa berikutnya dan seterusnya. Ini ke 8 siswa sebelumnya. Kemudian ini ke data paling akhir, lembaran terakhir. Kemudian kalau kita ingin mencetak seluruh kartu peserta sejumlah siswa yang kita masukkan, tinggal kita klik print all. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai cara penggunaannya. Nah, untuk langkah pertama silakan teman-teman download dulu format atau aplikasinya. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman sudah mendownload formatnya, langkah berikutnya adalah kita klik kanan pada hasil downloadnya, kemudian extract here. Nanti akan diminta untuk mengetikkan password. Nah, untuk passwordnya kita ketikkan seperti ini ya, www.ambilaja.net. Kemudian oke, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah file atau format aplikasi Excel-nya. Langsung saja kita buka. Nah, kemudian jangan lupa kita klik dulu enable content karena di dalamnya saya sudah menyertakan kode makro untuk menjalankan tombol-tombol ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, di sini kita harus isi dulu bagian identitas ya. Nah, di sini untuk jenis ujian, misalnya kita akan menggunakan kartu peserta ini untuk penilaian sumatif akhir tahun misalnya. Atau dalam kurung PSAT, kemudian tahun pelajarannya misalnya 2022/2023. Kemudian, nah ini kop 1 itu digunakan untuk ini ya. Nah, ini adalah kop 1. Kemudian kalau yang tadi ini adalah untuk judul kartu pesertanya. Jadi ini kartu peserta ini untuk ujian apa gitu ya. Nah, ini data baris pertama dan baris kedua tadi. Kemudian nah ini kop 1 ini misalnya pemerintah kota contoh misalnya. Kemudian dinas pendidikan. Ini untuk kop 2-nya. Kop 2 itu nanti akan muncul pada ini. Nah, kita lihat sudah muncul. Kemudian nama sekolahnya misalnya SMP Negeri 1 Kota Contoh. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Sampel. Nah, kemudian untuk titik mangsanya misalnya Kota Contoh, koma misalnya 29 Mei 2023. Kemudian nama kepala sekolahnya misalnya. Kemudian NIP-nya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita cek di kartu peserta. Nah, sudah masuk, kopnya sudah muncul. Kemudian nama sekolahnya juga sudah muncul. Nama kepala sekolahnya sudah muncul. NIP-nya juga sudah. Nah, kemudian langkah berikutnya, teman-teman silakan ganti dulu logonya. Karena di sini kan logonya masih Tuturi Handayani. Jadi silakan teman-teman ganti dulu dengan logo sekolah masing-masing. Cara menggantinya adalah klik kanan pada logonya, kemudian change picture, kemudian this device. Kemudian cari logo sekolahnya masing-masing. Nah, misalnya saya ambil contoh, saya pakai logo yang ini, kemudian insert, kemudian tinggal disesuaikan posisi dan ukurannya, gitu ya. Nah, untuk contoh di sini saya abaikan saja, jadi saya akan menggunakan logo Tuturi Handayani sebagai logo bawahnya. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita isi data peserta ujian atau data siswanya ya. Nah, di sini ada kolom nomor urut ya, nomor peserta, nama, kelas, ruang. Untuk jumlah siswa nanti akan otomatis muncul, kemudian nomor urut juga akan otomatis muncul, sehingga yang perlu kita isi adalah cukup kolom ini ya, nomor peserta, nama, kelas, dan ruang. Kita kasih contoh misalnya ini nomor 1, misalnya 001, kemudian 7, 1, kemudian garis miring PSAT garis miring 2023 misalnya. Ketika di enter, nah nanti akan muncul nomor urutnya secara otomatis. Misalnya di sini nama 1, kemudian kelasnya kelas 7A, kemudian ruangnya misalnya ruang 1. Kalau misalnya teman-teman ingin nama ruangnya adalah 01, maka ketikanya seperti ini ya. Jadi tanda petik 1 seperti ini, tanda petik 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian enter. Gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung ketikkan 01, nanti 0-nya akan hilang lagi gitu ya. Jadi kalau mau ada 0 di awalnya,
ketikkan dulu tanda petik 1, kemudian ketikkan 01, kemudian enter gitu ya. Nah, untuk pengisian data siswa atau data peserta ujian ini bisa kita lakukan dengan cara manual seperti barusan, jadi diketik secara manual, atau bisa juga kita lakukan copy paste jika memang data pesertanya sudah kita siapkan. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan data peserta ujiannya pada tabel yang terpisah. Nah, seperti ini. Jadi pastikan kolomnya sudah berurutan nomor peserta, nama siswa, kelas, dan ruang. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita copy saja. Ini saya blok. Nah, sampai sini, kemudian tekan Ctrl C, masuk ke formatnya, kemudian saya klik di sini. Jadi data yang tadi saya timpa saja, klik di sini, kemudian klik tanda panah pada icon paste, kemudian kita pilih ini ya, paste value, agar tidak mengubah format yang ada. Nah, kita lihat datanya sudah tercopy. Kemudian di sini untuk jumlah siswanya secara otomatis akan langsung muncul. Kemudian nomor urutnya juga akan secara otomatis muncul. Kita coba cek sampai ke bawah. Nah, ada 108 orang siswa. Nah, setelah kita isi identitas, kemudian data peserta dan lain-lainnya, sekarang barulah kita masuk ke sheet kartu peserta dan sekarang kita lihat kartu pesertanya sudah jadi. Kita coba print preview. Nah, kita lihat di sini jika ternyata hasil print preview-nya masih belum rapi, jadi ini kan ada yang terpotong ya. Nah, kita lihat masih ada yang terpotong. Berarti tugas kita ini harus kita rapikan dulu. Cara merapikannya adalah pertama kita blok dulu dari awal dokumen. Nah, dari sini ini kita perbesar saja biar tidak susah membloknya. Nah, dari sini, dari kotak paling awal, kemudian kita blok sampai kotak paling akhir. Nah, sampai ke sini ada satu baris kecil di bawahnya. Nah, sampai sini. Kemudian masuk ke menu page layout, kemudian print area, kemudian set print area. Kemudian kita klik pada page break preview. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian kita lihat di sini halamannya masih terpotong ya. Jadi kita geser dulu garis putus-putus yang biru ini, geser ke sebelah kanan. Kemudian kita cek juga ke bawahnya, barangkali ada garis yang putus-putus. Nah, ini masih ada ya. Jadi artinya ini halamannya terpisah jadi lebih dari satu halaman. Oke, kemudian kita klik pada menu print preview. Kalau tidak muncul, klik dulu pada tanda panah di sini, kemudian centang pilihan print preview and print. Oke, kita klik lagi di sini. Kemudian langkah berikutnya pastikan teman-teman memilih printer yang akan digunakan untuk mencetak kartu peserta ini. Kemudian klik pada menu ini, page setup. Kemudian untuk ukurannya kita set dulu ke 100%. Kemudian masuk ke menu margin. Nah, di sini untuk marginnya kasih saja semua 0,5 cm. Kemudian horizontalnya dan vertikalnya kita centang agar nanti hasil cetakannya posisinya ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian masuk lagi ke menu page, kemudian kita pilih ukuran kertasnya. Nah, di sini saya sarankan gunakan ukuran kertas F4. Nah, karena nanti untuk kertas yang akan kita gunakan adalah kertas cover yang biasanya ukurannya menggunakan ukuran F4 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak muncul ukuran kertas F4, maka masuk dulu ke menu option. Kemudian, nah misalnya di sini kan saya menggunakan printer Canon ya. Nah, masuk ke page setup, kemudian page size, kemudian custom. Nah, di sini silakan ketikkan ukuran kertas F4-nya yaitu 215, kemudian di bawahnya 330. Kemudian oke. Kemudian oke, kemudian oke. Kita lihat seperti ini. Kita coba dulu klik tanda panah ini, back. Nah, jika masih ada garis terpotong seperti ini, kita geser lagi ke sebelah kanan. Kalau di bawahnya masih ada juga, kita geser lagi. Intinya, jangan sampai ada garis biru yang memotong satu halaman ini ya. Oke, klik lagi print preview and print. Nah, kita lihat sudah rapi. Coba kita klik yang ini, print preview. Nah, sudah rapi ya. Jadi ini sudah siap untuk dicetak. Kalau misalnya kita mau hanya mencetak satu halaman ini saja, maka kita bisa klik print. Tapi kalau misalnya kita ingin mencetak sekaligus semua kartu peserta yang sejumlah 108 siswa ini, maka teman-teman langsung saja klik print all gitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk fungsi tombol-tombolnya ini untuk ke data paling awal, ini data berikutnya, dan seterusnya. Kemudian ini data sebelumnya, kemudian ini data paling akhir. Ini untuk mencetak sementara print preview. Kemudian ini untuk mencetak ke printer satu halaman ini saja. Kemudian jika ingin mencetak seluruhnya kita klik tombol print all. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.